Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak D yang dirahmati Allah, mari kita awali kisah hari ini dengan bersama-sama mengucap sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hati kita menjadi tenang dan penuh berkah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share, agar kisah penuh hikmah ini bisa terus menginspirasi lebih banyak hati. Di sebuah kampung kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang gadis muda bernama Lina memandang langit pagi dengan mata yang berkaca. Di tangannya, tiket pesawat ke negeri asing ia genggam erat. Udara pagi berembun, namun hatinya terasa panas oleh beratnya perpisahan. Di sampingnya, ibunya berulang kali menyeka air mata, sementara adiknya memeluk erat pinggangnya, seolah tak ingin melepaskan. Lina bukan hendak berpetualang mencari kemewahan, melainkan berangkat karena keterpaksaan. Ayahnya telah lama jatuh sakit, sawah keluarga tak lagi bisa digarap, dan hutang menumpuk di tangan rentenir. Hanya dengan menjadi tenaga kerja ke luar negeri, harapan untuk bertahan masih ada. Di bandara, Lina menatap ke arah pesawat besar yang akan membawanya jauh ke tanah Arab. Dalam hatinya ia berbisik lirih, "Ya Allah, lindungilah aku. Jadikan langkahku ini bukan untuk kehinaan, tapi untuk menjemput ridho dan rezeki yang halal." Suaranya gemetar, namun tekadnya bulat. Ia bukan gadis yang berpendidikan tinggi, tapi keyakinannya pada kuasa Allah membuatnya berani. Di dadanya, ia simpan doa sederhana yang selalu diajarkan ibunya sejak kecil, agar Allah menjaga kehormatannya dimanapun berada. Perjalanan panjang melewati ribuan kilometer akhirnya membawanya ke Riyadh, kota dengan panas yang menyengat dan gedung-gedung megah menjulang. Lina menatap sekeliling dengan kagum bercampur takut. Ia, gadis kampung yang terbiasa dengan aroma tanah basah dan suara jangkrik malam, kini berdiri di negeri yang asing. Rumah majikannya sangat besar, dengan pilar tinggi, lantai marmer mengkilap, dan taman yang luas dipenuhi bunga yang jarang ia lihat sebelumnya. Disinilah ia akan bekerja, di rumah keluarga Tuan Faisal, seorang pengusaha muda yang dikenal kaya raya dan terpandang di kalangan bangsawan Arab. Hari pertama, Lina hanya bisa diam. Ia takut berbuat salah. Setiap langkahnya terasa diawasi, setiap gerak-geriknya terasa asing. Namun dalam diamnya itu, Lina memendam tekad, ia harus kuat. Ia harus mampu menahan rindu, lelah, bahkan sepi, demi keluarga di kampung. Setiap malam sebelum tidur, ia menengadahkan tangan, berbisik dalam gelap, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku lemah di negeri orang. Berkahilah pekerjaanku, dan lindungilah aku dari pandangan yang buruk." Air matanya menetes, namun wajahnya tetap tegar saat pagi tiba. Hari demi hari, Lina mulai belajar mengenal ritme rumah itu. Ia bangun sebelum adzan subuh, menyiapkan sarapan untuk seluruh penghuni rumah, membersihkan ruang tamu yang luas, hingga menata bunga di halaman. Meski tubuhnya letih, ada ketenangan aneh di dalam hatinya setiap kali ia menyelesaikan tugasnya. Ia merasa Allah selalu menemaninya. Dalam setiap usapan peluh di dahi, ada rasa syukur yang tulus, bahwa ia masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berbakti. Tuan Faisal, sang majikan muda, jarang berbicara padanya. Ia terlihat dingin, sibuk, dan berwibawa. Lina selalu menunduk sopan setiap kali pria itu lewat. Namun tanpa disadari, dari balik keteduhan wajahnya yang sederhana, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hati sang majikan. Tatapan singkat itu belum bermakna apa-apa, tapi takdir seolah mulai menulis cerita yang akan menguji keduanya. Dan malam itu, sebelum terlelap di kamar sempitnya, Lina kembali menengadahkan tangan dengan doa lirih, "Ya Allah, aku datang ke negeri ini bukan untuk mencari kemegahan, tapi untuk menjemput keberkahan. Lindungilah hatiku, jangan biarkan aku jatuh pada hal yang kau murkai." Dalam keheningan itu, hanya cahaya bulan yang menjadi saksi betapa tulusnya seorang gadis yang sedang menjemput takdirnya. Tak ada yang tahu, bahwa di balik kesederhanaan langkahnya hari itu, Allah sedang menulis kisah cinta yang akan menggetarkan hati banyak orang, kisah tentang cinta yang datang bukan karena harta, tapi karena keimanan yang menjaga. Hari-hari pertama Lina di rumah megah itu berlalu dengan penuh kehati-hatian. Ia belajar memahami bahasa Arab yang kaku di telinganya, mencoba mengingat setiap perintah, setiap tempat penyimpanan alat kebersihan, hingga jadwal makan keluarga besar itu. Rumah itu luas, namun bagi Lina, terasa seperti hutan sunyi yang penuh pantangan. Ia hanya bisa berbicara seperlunya dengan pembantu senior dari Mesir yang sedikit banyak membantunya menyesuaikan diri. Namun di balik kesunyian itu, Lina menemukan kedamaian kecil setiap kali menyapu halaman belakang yang dipenuhi pohon zaitun. Di tempat itulah ia sering bersenandung pelan,
menumpahkan rindu pada keluarganya di Indonesia, dan menenangkan hati yang lelah. Suatu sore, matahari gurun memantulkan cahaya keemasan di seluruh halaman. Lina sedang menjemur spray putih yang baru dicucinya. Angin lembut berhembus membawa aroma sabun dan debu pasir. Tanpa ia sadari, dari jendela lantai 2, seseorang sedang memperhatikannya dalam diam. Tuan Faisal, pria berusia 29 tahun itu, baru saja pulang dari kantor dan menyingkirkan jasnya ke kursi. Ia berdiri di tepi jendela, menatap gadis sederhana itu yang tengah bekerja tanpa mengeluh. Gerak-geriknya lembut, wajahnya polos, dan senyum kecil yang kadang muncul membuat hati Tuan Faisal tiba-tiba bergetar. Ia sendiri tak mengerti, mengapa seorang gadis biasa bisa menarik perhatiannya lebih dari wanita-wanita cantik yang sering datang dalam jamuan bisnisnya. Sore itu menjadi awal dari perubahan yang tak disadari. Sejak hari itu, Tuan Faisal mulai sering turun ke halaman dengan alasan ingin menikmati udara sore. Lina, yang tak tahu apa-apa, hanya menunduk sopan ketika melihat sang majikan lewat. "Assalamualaikum, Tuan," ucapnya dengan logat Indonesia yang lembut. Tuan Faisal hanya menjawab singkat, "Waalaikumsalam," namun dalam hatinya bergolak. Ada rasa teduh setiap kali mendengar suara itu. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak penting baginya, seperti caranya menata bunga, cara ia menunduk ketika berbicara, hingga caranya menepuk debu di sajadah ruang tamu setelah selesai membersihkan. Namun di sisi lain, Tuan Faisal juga merasa gelisah. Ia sadar, hatinya sedang diuji. Ia, pria kaya yang selalu mampu menahan diri dari godaan dunia, kini justru terguncang oleh kesederhanaan seorang pembantu. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya sendirian, menatap foto mendiang ayahnya di meja. "Apa aku sedang keliru, Ayah?" bisiknya lirih. Mengapa gadis sederhana itu bisa membuat hatiku tak tenang? Ia lalu menutup mata dan menarik napas panjang. Di dalam hatinya, ada pertarungan antara akal dan rasa, antara kehormatan dan keinginan. Sementara itu, di kamar sempit di lantai bawah, Lina tengah memandangi langit malam melalui jendela kecil. Ia tidak tahu bahwa dirinya sedang menjadi pusat perhatian seseorang di rumah itu. Dalam kesederhanaannya, ia hanya memikirkan keluarganya di kampung dan berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku lalai. Aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk mencari cinta. Lindungilah hatiku dari hal-hal yang bisa membuatku salah langkah." Ia lalu menutup matanya dengan tenang, berharap bisa memulai esok dengan hati yang bersih. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun keheningan di rumah itu perlahan berubah. Setiap kali Lina melangkah di koridor, ia merasa ada pandangan yang mengikuti. Setiap kali ia berbicara, ada suara langkah yang berhenti mendadak di belakang. Ia mencoba tak memikirkannya, namun entah mengapa, setiap kali ia berpapasan dengan Tuan Faisal, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menegur dirinya dalam hati, mencoba menepis rasa yang mulai tumbuh tanpa diundang. Tuan Faisal pun berusaha menjaga jarak, namun keinginan untuk sekadar menyapa atau mendengar suaranya terus datang. Ia mulai menyadari bahwa rasa yang muncul bukan sekadar kagum, tapi sesuatu yang lebih dalam, rasa ingin melindungi, rasa ingin mengenal lebih jauh gadis yang selama ini hanya dipandang rendah oleh orang lain. Namun ia tahu, bila tak dijaga dengan iman, rasa itu bisa berubah menjadi dosa. Malam demi malam, keduanya sama-sama berperang dengan perasaan masing-masing. Lina berdoa dengan air mata yang jatuh di atas sajadah, memohon agar Allah menjaga hatinya tetap suci. Sedangkan Tuan Faisal, dalam sunyi ruang kerjanya, menunduk lama di hadapan sajadah yang jarang ia sentuh sebelumnya, memohon petunjuk atas perasaan yang kini menguasai hatinya. Dan di bawah langit riad yang penuh bintang, dua hati yang berbeda dunia itu mulai digerakkan oleh takdir yang sama. Mereka belum tahu bahwa tatapan yang tak sengaja sore itu akan menjadi awal dari cinta yang akan menguji iman, kehormatan, dan ketulusan mereka berdua. Hari-hari di rumah megah itu berjalan dengan tenang, namun di balik keheningan yang tampak, hati dua insan sedang bergolak. Tuan Faisal semakin sering memanggil Lina untuk hal-hal kecil. Awalnya hanya meminta tolong menyiapkan teh di ruang kerja, lalu perlahan meminta Lina menata bunga di ruang tamu atau membawa dokumen ke mejanya. Setiap kali Lina datang, ia menunduk sopan, meletakkan nampan dengan hati-hati, dan segera pergi setelah memberi salam. Tapi entah mengapa, kepergiannya selalu meninggalkan aroma lembut yang tertinggal lama di ruangan. Tuan Faisal merasa aneh, ia mulai menantikan kehadiran gadis itu, menunggu langkah-langkah kecil yang selalu terdengar dari arah dapur. Ia berusaha mengusir rasa itu, tapi semakin ditolak, semakin kuat ia tumbuh di hatinya. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Lina mengetuk pelan pintu ruang kerja. "Tuan,
Ini teh hangatnya, ucapnya pelan. Saat ia meletakkan gelas di meja, tangannya tanpa sengaja menyentuh jari Faisal. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat dada mereka sama-sama bergetar. Lina buru-buru menunduk, wajahnya memerah, lalu melangkah mundur. "Maaf, Tuan," katanya lirih. Faisal hanya diam, namun dalam hatinya ada gejolak yang sulit dikendalikan. Ia tahu, itu bukan salah siapa-siapa. Tapi sejak hari itu, bayangan wajah Lina terus mengganggu pikirannya, bahkan hingga malam tiba. Ia duduk lama di ruang pribadinya malam itu, memandangi langit Riyadh dari jendela besar. "Ya Allah," bisiknya, "mengapa engkau tunjukkan ujian lewat seorang hamba yang begitu polos?" Hatiku ingin menjaganya, tapi juga takut melukai kehormatannya. Ia menunduk lama, mencoba menenangkan diri dengan zikir. Ia sadar, bukan Lina yang salah. Dirinya lah yang sedang diuji, apakah ia akan menuruti nafsu atau menjaga iman. Sementara itu, di lantai bawah, Lina juga tak bisa tidur. Wajah majikannya yang biasanya dingin kini sering menatapnya dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu dalam sorot mata itu yang membuat Lina gelisah, bukan takut, tapi khawatir akan dirinya sendiri. Ia tak ingin hatinya goyah. Ia tahu, batas antara kekaguman dan cinta bisa sangat tipis bila tak dijaga. Dalam sujud malamnya, ia berdoa dengan suara gemetar, "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku tidak ingin salah langkah. Lindungilah aku dari rasa yang bisa menjerumuskanku. Aku datang ke negeri ini untuk bekerja, bukan untuk kehilangan arah." Air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia menunduk lama, berharap Allah menguatkannya, seperti seorang anak kecil yang memohon perlindungan pada ayahnya. Beberapa hari kemudian, Tuan Faisal memutuskan untuk berangkat ke kota Jeddah untuk urusan bisnis. Sebelum berangkat, ia melihat Lina sedang menyiram tanaman di halaman. Tanpa sadar, ia berhenti beberapa detik, menatap gadis itu yang tampak bersahaja di bawah sinar pagi. "Lina," panggilnya pelan. Lina menoleh, menunduk sopan. "Iya, Tuan." Faisal terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat, "Aku akan pergi beberapa hari. Jaga dirimu baik-baik. Kalau ada apa-apa, sampaikan ke ibu." Lina hanya menjawab lembut, "Insya Allah, Tuan." Satu kalimat itu terasa sederhana, tapi bagi Faisal, seperti tamparan lembut yang membuatnya tersadar. Gadis itu selalu menyebut nama Allah dalam setiap jawabannya, seolah hatinya dipagari oleh keimanan yang kokoh. Dan saat itulah, Faisal benar-benar mengerti, bahwa rasa yang tumbuh di hatinya bukan sekadar godaan dunia, melainkan bentuk kasih yang ingin dijaga dengan cara yang benar. Namun ujian cinta tak berhenti di sana. Sepulangnya dari Jeddah, Faisal mendengar kabar dari pembantu senior bahwa Lina jatuh sakit karena kelelahan. Tanpa berpikir panjang, ia datang ke dapur, melihat Lina terbaring pucat di kursi panjang. "Kenapa tidak bilang padaku?" tanyanya dengan nada khawatir. Lina menunduk, "Saya tidak ingin merepotkan, Tuan. Ini hanya demam ringan." Ia tersenyum lemah, namun senyum itu justru membuat dada Faisal semakin sesak. Ia memanggil dokter pribadi dan memerintahkan agar Lina beristirahat penuh. Malam itu, setelah memastikan Lina tertidur, Faisal menatap wajah gadis itu dari jauh. Ia melihat kelelahan di balik kelembutan, dan kesabaran di balik kepolosan. Ia berbisik dalam hati, "Andai aku bukan majikanmu, mungkin aku akan mengungkapkan perasaan ini. Tapi aku takut, jika aku salah langkah, aku justru akan mencoreng kehormatanmu." Di malam yang sama, Lina terbangun dan menatap langit-langit kamar. Hatinya bergetar tanpa sebab. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang berubah. Tapi sebelum perasaan itu tumbuh terlalu dalam, ia menutup matanya rapat dan berbisik pelan, "Ya Allah, jaga hatiku. Jangan biarkan aku mencintai yang bukan milikku, sebelum Engkau halalkan." Dan di bawah langit gurun yang luas, dua hati itu sama-sama berdoa dengan isi yang berbeda, tapi menuju pada makna yang sama, meminta Allah agar cinta yang datang tidak menjatuhkan mereka ke dalam dosa, melainkan menuntun menuju cinta yang suci dan diridhoi. Pagi itu udara Riyadh terasa lebih dingin dari biasanya. Langit berwarna kelabu, dan angin membawa aroma pasir gurun yang lembab. Lina duduk di dapur dengan wajah pucat, matanya bengkak karena menangis semalaman. Semalam ia menerima kabar dari kampung, ayahnya yang sudah lama sakit akhirnya tak sanggup lagi menahan rasa perih. Ia terbaring lemah, tak bisa bicara, hanya bisa meneteskan air mata ketika mendengar suara Lina dari seberang telepon. Lina menggenggam ponsel erat-erat, dadanya sesak.
Di negeri orang, ia hanya bisa berdoa, tak mampu memeluk atau menenangkan ayah yang selama ini menjadi semangat hidupnya. Ketika pagi tiba, Lina tak sanggup menahan tangis. Ia duduk di pojok dapur, menekuk lutut, dan menutupi wajah dengan kerudungnya. Ya Allah, kuatkan ayahku. Jika engkau menghendaki lain, maka berilah aku kekuatan untuk menerima. Jangan biarkan aku hancur di negeri jauh ini. Suaranya bergetar, penuh kepasrahan. Air matanya menetes di lantai marmer yang dingin. Ia tak tahu bahwa dari balik pintu, Tuan Faisal mendengar semuanya. Faisal berdiri mematung, tak menyangka gadis itu yang tampak begitu tegar ternyata menyimpan kesedihan sedalam itu. Ia melangkah pelan, mendekat, lalu berkata dengan lembut, "Lina." Suara itu membuat gadis itu buru-buru menyeka air mata dan menunduk. "Maaf, Tuan, saya hanya rindu rumah." Faisal menatapnya dalam diam, lalu berkata pelan, "Aku tahu kau rindu. Aku juga pernah kehilangan ayahku, dan aku tahu rasanya." Kalimat itu membuat Lina tak bisa menahan tangis lagi. Ia menutup wajahnya, tubuhnya bergetar. Faisal menunduk sedikit, menatap gadis itu dengan iba yang tulus. "Kau tak sendiri, Lina. Aku di sini. Kalau kau butuh sesuatu, sampaikan padaku." Hari itu menjadi titik di mana dinding antara majikan dan pembantu perlahan runtuh. Bukan karena kelemahan, tapi karena empati. Faisal memutuskan mengirim sejumlah uang ke kampung Lina untuk membantu biaya pengobatan ayahnya. Ia lakukan tanpa memberitahu Lina, hanya ingin meringankan beban yang ia lihat di mata gadis itu. Saat Lina tahu, ia menangis lebih keras lagi. Ia sujud lama di sajadah, bersyukur pada Allah yang mengirimkan pertolongan lewat cara yang tak terduga. "Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Pengasih. Engkau titipkan kebaikan lewat orang yang bahkan tak kusangka," bisiknya di tengah isak tangis. Sejak saat itu, pandangan Lina terhadap Tuan Faisal mulai berubah. Ia tak lagi melihatnya hanya sebagai majikan, tapi juga sebagai manusia yang berhati lembut. Namun perubahan itu juga membawa kegelisahan baru. Setiap kali berpapasan, jantungnya berdetak tak karuan. Ia takut hatinya tergelincir. Malam-malamnya dipenuhi istighfar dan doa agar Allah menjaga perasaannya. "Aku tak ingin salah mencintai, ya Allah. Jika memang perasaan ini ujian, maka jadikan aku sabar dan kuat menahannya." Begitu bisiknya setiap kali air mata jatuh di atas sajadah. Tuan Faisal pun tak tenang. Ia tahu hatinya semakin terpaut. Setiap kali melihat Lina menyiapkan makanan, ada kehangatan yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencoba menjauh, tapi setiap kali melihat mata gadis itu yang jernih dan tulus, ia merasa Allah sedang mengajarinya makna cinta yang suci. Bukan cinta yang menjerumuskan, tapi cinta yang membuat seseorang ingin menjadi lebih baik. Malam itu, ia mematikan lampu ruang kerja, menunduk di sajadahnya sendiri. Suara zikir lirih terdengar di antara isak pelan. "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Jika perasaan ini salah, padamkanlah. Tapi jika ini dari MU, maka tunjukkan jalan yang halal dan mulia." Hari-hari berikutnya, suasana rumah terasa lebih damai namun juga lebih dalam. Ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka, rasa yang tumbuh dalam diam, namun dijaga oleh iman. Ketika kabar datang bahwa ayah Lina akhirnya berpulang, Tuan Faisal sendiri yang menyampaikan berita itu dengan hati-hati. Lina terisak hebat, lalu bersujud lama di lantai, berserah diri sepenuhnya. Ia berdoa, "Ya Allah, aku ikhlas. Engkau yang memberinya hidup, Engkau pula yang memanggilnya pulang. Terima kasih karena Engkau kirimkan seseorang yang menolongku saat aku lemah." Dan sejak hari itu, Tuan Faisal semakin yakin bahwa cinta yang ia rasakan bukan sekadar godaan. Ia melihat keimanan Lina yang tulus, melihat bagaimana gadis itu tetap sabar di tengah kehilangan. Di matanya, keindahan Lina bukan dari wajahnya, tapi dari hatinya yang selalu berserah pada Allah. Di malam sunyi itu, ia menatap langit riyad yang bertabur bintang, berbisik pelan, "Mungkin inilah cara Allah menegurku. Lewat gadis sederhana itu, aku belajar apa arti kasih yang sebenarnya." Di bawah langit yang sama, Lina juga sedang berdoa. Dua hati di dua tempat berbeda memanjatkan pinta yang sama, agar Allah menjaga mereka dari cinta yang menyesatkan, dan hanya mempertemukan jika waktunya telah halal dan diridhoi. Karena cinta yang sejati bukan tentang memiliki secepatnya, tapi tentang menjaga sebaik-baiknya hingga Allah sendiri yang menyatukan. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin tenang, namun di balik ketenangan itu, takdir mulai menguji mereka dengan cara yang tak disangka.
Perhatian Tuan Faisal kepada Lina semakin terlihat. Ia tak lagi menyerahkan urusan rumah tangga sepenuhnya pada pengurus lama, melainkan sering menanyakan sendiri keadaan Lina. Kadang ia bertanya apakah Lina sudah makan, atau apakah ia lelah bekerja seharian. Hal-hal kecil yang bagi Faisal adalah bentuk kepedulian, tapi bagi mata orang lain bisa tampak berbeda. Hingga suatu hari, seorang wanita datang dari luar kota. Maryam, kakak perempuan Tuan Faisal, wanita yang keras, terhormat, namun mudah berprasangka. Sejak kedatangannya, Maryam merasa ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Ia melihat adiknya yang biasanya tegas kini tampak lebih lembut. Ketika makan malam, pandangannya sering tertuju ke arah dapur, seolah menunggu seseorang muncul. Maryam memperhatikan itu dengan tatapan tajam. Hingga suatu sore, ia memergoki Lina sedang membawa nampan teh ke ruang kerja Faisal, lalu keluar dengan wajah menunduk. Di matanya, pemandangan itu cukup untuk menimbulkan fitnah. Jadi ini penyebabnya, gumamnya pelan, hatinya diselimuti prasangka buruk. Malam harinya, Maryam memanggil Faisal dengan nada dingin. Faisal, katanya tegas, aku tahu selama ini kau baik kepada para pekerja, tapi kali ini berbeda. Orang-orang bisa salah paham. Faisal menatapnya bingung. Apa maksudmu, Kak? Maryam menghela napas, lalu berkata tanpa tedeng aling-aling, jangan dekat-dekat dengan gadis itu. Dia pembantu, Faisal. Apa pantas kau berbicara dengannya sesering itu? Aku melihat bagaimana kau menatapnya. Kalimat itu membuat wajah Faisal menegang. Kau menuduhku apa, Kak? Suaranya meninggi. Maryam mengangkat alis. Aku tidak menuduh. Tapi aku wanita, dan aku tahu pandangan seorang pria ketika hatinya goyah. Perdebatan itu berlangsung lama. Maryam berkeras bahwa hubungan antara majikan dan pembantu harus punya batas tegas, sedangkan Faisal bersikeras bahwa dirinya hanya menaruh iba, bukan nafsu. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ucapannya hanya sebagian dari kebenaran. Ia memang menaruh perasaan pada Lina, tapi bukan karena godaan, melainkan karena kagum pada ketulusan gadis itu. Keesokan harinya, Maryam memanggil Lina ke ruang tamu. Lina, katanya dengan nada datar, aku tahu kau gadis baik. Tapi jangan membuat orang salah paham. Jangan terlalu sering berhubungan dengan adikku. Lina tertegun. Ia menunduk dalam-dalam, jantungnya berdegup cepat. Maaf, Nyonya, saya tidak bermaksud apa-apa, jawabnya pelan. Saya hanya menjalankan perintah Tuan Faisal, tidak lebih. Namun Maryam hanya menatapnya dingin. Aku tahu bagaimana caranya perempuan membuat laki-laki lembut hatinya. Kau masih muda, jadi berhati-hatilah. Jangan mempermalukan dirimu. Ucapan itu seperti pisau yang menancap dalam di dada Lina. Ia hanya menunduk, menahan tangis agar tak pecah di depan wanita itu. Setelah Maryam pergi, barulah ia berlari ke kamarnya, menutup pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Di malam yang sunyi, Lina bersujud lama di atas sajadah, suaranya pecah di antara isak tangis. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku tak pernah berniat buruk. Aku hanya ingin bekerja dengan jujur. Jika perhatian Tuan Faisal membuatku tampak salah di mata mereka, maka ampunilah aku, ya Rab. Aku tak ingin menjadi fitnah bagi siapapun. Air matanya jatuh membasahi lantai dingin, sementara suaranya tenggelam dalam lirih yang penuh kesedihan. Namun di tempat lain, Tuan Faisal mendengar kabar bahwa Maryam telah menegur Lina. Wajahnya berubah marah. Ia mendatangi kakaknya dan berkata dengan nada berat, kau sudah melukai hatinya. Dia gadis baik, Kak. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya. Maryam terkejut, tak menyangka adiknya akan membela seorang pembantu di hadapannya. Kau sadar apa yang kau katakan, Faisal? Tanyanya tajam. Tapi Faisal hanya menjawab dengan mantap, aku sadar. Aku tidak sedang dibutakan, Kak. Aku justru baru belajar melihat. Kata-kata itu membuat Maryam terdiam. Ia melihat kesungguhan dalam mata adiknya, bukan nafsu, tapi keyakinan. Dalam hati kecilnya, ia mulai goyah, namun gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahannya. Ia hanya menatap Faisal lama, lalu beranjak pergi tanpa sepatah kata. Malam itu, Faisal melangkah ke halaman belakang, tempat di mana Lina biasa duduk setiap sore. Ia menatap langit riyad yang bertabur bintang, lalu menunduk, berdoa dalam hati, Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku ingin menjaga gadis itu, bukan mencemarkannya.
Jika memang dia bukan untukku, maka hilangkan rasa ini. Tapi jika dia engkau takdirkan untukku, maka bimbinglah aku menuju jalan yang halal. Angin malam berhembus lembut, membawa kesejukan di antara doa-doa yang terucap dari dua hati yang terluka namun tetap bertahan. Dan malam itu pula, keduanya sama-sama berjanji dalam hati, bahwa mereka akan tetap menjaga kehormatan, sekalipun cinta mulai tumbuh di antara luka dan fitnah. Karena cinta sejati selalu diuji, dan hanya mereka yang berserah pada Allah yang mampu melewatinya tanpa kehilangan arah. Hari-hari setelah fitnah itu menjadi ujian terberat bagi Lina. Seisi rumah seolah berubah dingin. Maryam jarang berbicara padanya, sementara beberapa pelayan lain mulai berbisik-bisik di belakang. Lina hanya diam, menunduk dalam setiap langkahnya, menahan air mata yang siap jatuh kapan saja. Namun di dalam hatinya, ia masih bersyukur karena Tuan Faisal tidak memperlakukannya dengan kasar. Ia tetap mempercayakan tugas-tugas penting padanya, bahkan sering memastikan sendiri bahwa Lina baik-baik saja. Tapi justru perhatian itulah yang membuat gosip semakin liar. Hingga akhirnya, kabar itu sampai juga ke telinga ibu mereka, Nyonya Salmah, wanita yang dikenal tegas dan disegani di kalangan keluarga terpandang. Suatu malam, Faisal dipanggil ke ruang utama. Di sana, ibunya sudah duduk dengan wajah serius. "Faisal," ucapnya pelan tapi tegas, "aku dengar banyak hal yang tidak pantas terjadi di rumah ini. Katakan padaku, apa benar kau terlalu dekat dengan pembantumu?" Faisal menatap ibunya lama, menahan napas. Ia tahu inilah saatnya ia harus jujur. Dengan suara mantap ia berkata, "Benar, Ibu. Aku dekat dengannya. Tapi bukan karena hawa nafsu, bukan karena kebodohan. Aku menghormatinya, bahkan aku mencintainya." Kalimat itu membuat suasana ruangan membeku. Maryam yang duduk di sisi ibunya terbelalak kaget, sementara Nyonya Salmah menatap Faisal dengan pandangan tak percaya. "Faisal," katanya lirih, "kau sadar siapa dirimu? Dan siapa dia? Dia datang dari negeri jauh, bukan dari kalangan kita. Apa yang akan dikatakan orang?" Faisal menunduk sejenak, lalu berkata, "Biarlah orang berkata apapun, Ibu. Tapi aku tahu, Allah menilai bukan dari asal atau harta, melainkan dari hati dan iman. Dan di hati gadis itu, aku melihat kejujuran yang tidak kutemukan pada siapapun." Air mata menetes di pipi Nyonya Salmah. Ia tidak marah, tapi hatinya bimbang. Ia mengenal anaknya, Faisal bukan pria yang gegabah. Namun keputusan ini terlalu besar, dan masyarakat di sekeliling mereka terlalu keras. Ia menatap wajah anaknya lama, lalu berbisik pelan, "Jika kau benar mencintainya dengan cara yang diridhoi, maka buktikan. Jadikan cintamu halal." Mendengar kalimat itu, Faisal langsung menunduk, mengusap air matanya, dan berbisik, "Insya Allah, Ibu. Itulah yang ingin aku lakukan." Beberapa hari kemudian, kabar itu menjadi kejutan besar. Seorang pengusaha muda Arab terpandang akan menikah dengan gadis Indonesia yang dahulu hanya seorang pembantu rumah tangga. Banyak yang mencibir, banyak pula yang tak percaya. Tapi bagi Faisal dan Lina, keputusan itu bukan untuk mencari tepuk tangan manusia, melainkan sebagai bentuk ketaatan pada takdir yang Allah tuliskan. Saat hari itu tiba, udara Riyadh terasa lebih lembut dari biasanya. Matahari memantulkan cahaya keemasan di atas kubah masjid tempat akad berlangsung. Lina duduk dengan gaun putih sederhana, wajahnya tertunduk, air mata haru membasahi pipinya. Ia tak menyangka hidupnya akan sejauh ini. Ia yang dulu hanya ingin menafkahi keluarganya, kini menjadi istri seorang pria yang Allah kirimkan dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sementara Tuan Faisal duduk di hadapan penghulu, wajahnya tegas namun matanya bergetar penuh rasa syukur. Suara ijab kabul diucapkan dengan lantang, disaksikan keluarga dan kerabat yang hadir dengan berbagai perasaan. Ada yang bahagia, ada yang masih menahan heran. Ketika akad selesai, Lina menunduk, menitikkan air mata. Dalam hati ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Pengatur segala takdir. Engkau kumpulkan dua hati dari dua dunia yang berbeda, hanya karena kasih sayang-Mu. Jadikanlah rumah tangga kami tempat bertumbuhnya iman dan ketenangan." Tangan Faisal menggenggam tangan Lina dengan lembut, dan dalam tatapan mereka, ada janji yang tak perlu diucap. Janji untuk menjaga cinta ini dengan keimanan, bukan dengan hawa nafsu. Hari itu, Riyadh menjadi saksi bahwa cinta tak mengenal batas derajat. Orang-orang yang dulu mencibir, perlahan menunduk menyaksikan kebahagiaan sederhana yang memancar dari wajah mereka berdua. Maryam yang sempat menentang akhirnya menitikkan air mata, lalu memeluk adiknya sambil berkata pelan,
aku salah menilaimu, Faisal, dan aku juga salah menilai gadis itu. Nyonya Salmah pun tersenyum haru, memeluk Lina dengan kasih seorang ibu, berbisik di telinganya, "Selamat datang di keluarga kami, anakku." Malam itu, di bawah cahaya bulan gurun yang lembut, Lina dan Faisal menatap langit bersama. Tak ada kemewahan, tak ada pesta besar, hanya ketenangan yang menyelimuti hati mereka. Di dalam diam, mereka tahu bahwa cinta yang diridhoi Allah bukanlah cinta yang cepat datang dan cepat pergi, melainkan cinta yang tumbuh dari kesabaran, ujian, dan keikhlasan untuk menjaga. Dan dari kejauhan, angin padang pasir berhembus lembut seolah membawa pesan dari langit, bahwa ketika dua hati berserah pada Allah, maka jarak, status, dan perbedaan bukan lagi penghalang, melainkan jalan menuju cinta yang sejati dan kekal dalam ridhonya. Sejak hari pernikahan itu, kehidupan di rumah besar keluarga Faisal berubah sepenuhnya. Udara yang dulu terasa dingin kini dipenuhi kehangatan. Lina, yang dulu hanya seorang pembantu, kini menjadi istri sah dari tuannya sendiri. Tapi meski statusnya telah berubah, Lina tetap rendah hati. Ia masih bangun sebelum fajar, menyiapkan teh untuk suaminya, menyapa pelayan lain dengan senyum lembut, dan tak pernah menuntut kemewahan. Bagi Lina, kemuliaan sejati bukan diukur dari pakaian indah atau perhiasan yang ia kenakan, tapi dari ketenangan hati yang Allah tanamkan karena hidupnya kini diridhoi. Tuan Faisal pun tak lagi seperti dulu. Ia menjadi lebih lembut, lebih bijaksana, dan lebih taat. Setiap subuh, ia dan Lina sholat berjamaah di ruang kecil dekat taman belakang rumah. Setelah salam terakhir, keduanya menengadahkan tangan, berdoa bersama, meminta agar Allah menjaga rumah tangga mereka dari sombong dan godaan dunia. Kadang Faisal memandang Lina dengan senyum hangat, seolah ingin mengatakan bahwa ketenangan yang ia cari selama ini akhirnya ia temukan dalam diri wanita sederhana itu. "Kau tahu, Lina," ujarnya suatu pagi, "aku dulu pikir cinta itu hanya tentang rasa nyaman. Tapi sekarang aku tahu, cinta sejati adalah tentang bagaimana seseorang membuatmu lebih dekat dengan Allah." Lina hanya tersenyum, menunduk, lalu membalas lirih, "Dan cinta yang kau tuntun, Tuan, membuatku ingin menjadi wanita yang lebih baik setiap hari." Hari-hari mereka dipenuhi ketenangan. Sesekali Lina ikut Faisal dalam perjalanan bisnis ke luar kota. Di setiap perjalanan, ia selalu duduk di sampingnya dengan penuh hormat, tak banyak bicara, tapi kehadirannya membawa ketenangan. Faisal sering memandangi wajah Lina ketika ia tertidur di perjalanan. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, aku tak pernah meminta keajaiban sebesar ini, tapi Engkau memberikannya padaku." Seorang istri yang sederhana, tapi penuh cahaya. Ia kemudian menunduk, bersyukur dalam diam. Namun, sebagaimana hidup tak pernah lepas dari ujian, mereka pun diuji bukan dengan fitnah, melainkan dengan rezeki dan kedudukan. Sejak pernikahan itu, nama Faisal semakin dikenal. Banyak rekan bisnis yang memuji kebaikan hatinya, tapi tak sedikit pula yang memandang sinis karena ia menikahi gadis Indonesia. Suatu hari, dalam sebuah jamuan makan malam, seorang pengusaha tua berkata dengan nada mengejek, "Faisal, banyak wanita bangsawan di sini, mengapa kau malah memilih gadis rendahan?" Suasana menjadi hening. Tapi Faisal hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Karena justru dari gadis yang kalian sebut rendahan, aku belajar arti kesetiaan dan kesucian hati. Aku tak butuh darah bangsawan, aku hanya butuh wanita yang membuatku lebih dekat dengan Allah." Kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Bahkan lelaki tua itu menunduk, tak mampu membalas satu kata pun. Lina mendengar cerita itu dari pelayan yang ikut menemani Tuan Faisal malam itu, dan matanya langsung basah. Ia bersujud lama malam itu, berdoa dalam keheningan, "Ya Allah, aku hanyalah wanita lemah yang kau muliakan lewat cinta yang engkau tulis sendiri. Jangan biarkan aku sombong atau lupa diri. Jadikan aku istri yang selalu menjaga suamiku di jalan yang kau ridhoi." Setelah berdoa, ia menatap Faisal yang tertidur dengan damai. Hatinya bergetar, bukan karena kagum pada harta suaminya, tapi karena ia tahu, Allah telah menyatukan mereka bukan karena kebetulan, melainkan karena kasih yang suci. Waktu berjalan. Musim berganti. Rumah besar itu kini tak lagi sepi. Suara tawa lembut terdengar di setiap pagi. Lina kini tengah mengandung buah hati pertama mereka. Setiap kali Faisal meletakkan tangannya di perut istrinya, matanya berkaca. "Aku tak pernah tahu cinta bisa seluas ini," ucapnya pelan. "Kini aku mencintaimu bukan hanya karena dirimu, tapi karena kehidupan yang sedang tumbuh di antara kita." Lina tersenyum dan menjawab lembut, "Semoga anak ini tumbuh menjadi hamba Allah yang berbakti, dan semoga ia tahu,
bahwa ia lahir dari cinta yang dijaga dengan iman. Hari-hari mereka penuh syukur. Bahkan Maryam, kakak Faisal yang dulu menentang keras, kini sering datang membawa buah tangan untuk Lina. Ia sering memeluk adik iparnya itu dengan mata berkaca, lalu berbisik, "Maafkan aku dulu. Aku buta oleh gengsi, padahal Allah sudah menunjukkan siapa yang benar-benar mulia." Lina hanya menjawab dengan senyum lembut, "Tak ada yang perlu dimaafkan, Kak. Kita semua sedang belajar mengenal kasih sayang Allah dengan cara yang berbeda." Malam terakhir sebelum Lina melahirkan, Faisal duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan istrinya. Ia berbisik lirih, "Lina, aku ingin kau tahu bahwa cintaku padamu bukan lagi sekadar perasaan, tapi ibadah. Aku akan menjagamu seumur hidupku." Lina tersenyum lemah, air matanya mengalir pelan, dan ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, Engkau satukan kami dengan ujian dan air mata, kini satukan kami dengan cinta yang Engkau berkahi. Jadikan rumah tangga ini sakinah, penuh rahmat, dan jauh dari godaan dunia." Dan di bawah cahaya bulan Riyadh malam itu, cinta yang dulu berawal dari tatapan sederhana kini telah berubah menjadi cinta yang halal, tenang, dan penuh keberkahan. Cinta yang tak hanya menyatukan dua hati, tapi juga mengajarkan pada dunia bahwa kemuliaan tidak selalu lahir dari darah bangsawan, melainkan dari hati yang dijaga oleh iman dan ketulusan.